Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan untuk tugas 4 yaitu arsitektur UDP. Untuk kelompok kami sendiri ada Maisara Shihab, saya sendiri Muhammad Tawal Sakif, dari Putra Utama, Faiz Maulana dan Mas Husnul Fikri. Untuk materi pertama ada anatomi dan filosofi dasar UDP, user datagram protokol. Yang pertama ada posisi arsitektural. UDP beroperasi pada lapisan transport layer 4 dalam referensi OSI, bertugas memfasilitasi transfer data host to host melintasi jaringan berbasis IP. Kemudian kedua, karakteristik connectionless. Berbeda dengan TCP, UDP murni bersifat stateless. Protokol ini beroperasi tanpa fase three-way handshake untuk membangun sesi koneksi. Dan ketiga ada prinsip best effort. UDP tidak melacak urutan paket dan tidak memiliki mekanisme pemilihan error bawaan. Ketiadaan overhead kendali ini menghasilkan latensi yang sangat rendah, menjadikannya ideal untuk lalu lintas data yang memprioritaskan kecepatan di atas keandalan absolut. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Alfi. Selanjutnya adalah topologi client server dalam konteks UDP. Yang pertama adalah desain asinkron, yaitu gambar mengilustrasikan topologi di mana satu server pusat diakses oleh banyak klien, klien satu dan klien 2 contohnya, secara asinkron. Yang kedua adalah transmisi independen. Setiap datagram unit data UDP yang dikirim oleh klien satu atau klien 2 adalah entitas yang berdiri sendiri, tanpa mempedulikan pesan sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga adalah skalabilitas sistem. Karena server tidak perlu mengalokasikan buffer memori khusus untuk memelihara status sesi atau session state dari setiap klien yang terhubung. Satu server UDP dapat menangani lonjakan beban lalu lintas atau flow klien yang jauh lebih masif dibanding server TCP. Selanjutnya bisa Mas Faiz. Oke. Konsep listening state pada server. Satu, definisi listening. Frasa UDP, server listening for request, merujuk pada kondisi di mana sistem operasi server membuka soket. Jaringan spesifik dan secara pasif memonitor antarmuka jaringan, network interface card untuk mendeteksi datagram masuk. Yang kedua ada soket datagram. Server mengikat bind aplikasi ke sebuah alamat IP lokal dan nomor port tertentu. Soket ini bertindak sebagai telinga yang terus terbuka menerima interupsi dari lapisan jaringan network layer di bawahnya. Yang ketiga ada sifat reaktif. Server UDP berada dalam kondisi istirahat idle hingga sebuah permintaan secara fisik tiba di buffer penerimanya, di mana ia akan langsung bereaksi mengeksekusi instruksi data tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Siap. Mekanisme port number atau multiplexing atau demultiplexing. Yang pertama, isolasi layanan. Sebuah server modern menjalankan ratusan background service secara bersamaan. Port numbers yaitu angka 16 bit dari 0 hingga 65535 berfungsi sebagai pintu interupsi logis untuk memisahkan lalu lintas data ini. Yang kedua, demultiplexing saat ingress. Saat datagram tiba, sistem operasi server membaca nilai destination port pada header UDP. Nilai ini menjadi rujukan sistem untuk mengarahkan payload data, yaitu isi pesan secara akurat ke aplikasi yang tepat. Yang ketiga, penanganan paralel. Meskipun klien 1 dan klien 2 mengirim paket pada milidetik yang sama, server tidak akan kebingungan karena setiap aliran data diidentifikasi melalui parameter unique for tuple, yaitu source IP, source port, destination IP, dan destination port. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Danis. Lalu selanjutnya ada klasifikasi port well-known versus ephemeral. Yang pertama adalah well-known ports atau tujuan. Seperti catatan di gambar, permintaan klien ditujukan ke well-known ports. Ini adalah rentang port 0 sampai 1023 yang distandarisasi oleh
IANA, Internet Assigned Number Authority. Standarisasi ini mutlak agar klien selalu tahu alamat pintu layanan esensial tanpa perlu bertanya terlebih dahulu. Yang kedua ada ephemeral ports atau sumber. Sebagai pelengkap, saat klien mengirim permintaan, OS klien akan secara acak membuka port sumber source port di rentang angka besar, biasanya lebih dari 49151. Lalu yang ketiga ada jalur balasan. Port dinamis ini disisipkan di dalam header pesan agar saat server selesai memproses, server tahu persis ke port mana jawaban tersebut harus dikirim balik ke komputer klien. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Noval. Kemudian selanjutnya ada analisis implementasi 1, yaitu layanan DNS port 53. Pertama, resolusi nama domain. Gambar menyoroti bahwa domain name system DNS menerima permintaan pada port 53. Ini adalah pondasi navigasi internet yang menerjemahkan URL menjadi IP. Kemudian, kecocokan arsitektur. Pertukaran DNS umumnya sangat ringkas, terdiri dari satu paket query permintaan dan satu paket respons jawaban. Kemudian yang ketiga ada efisiensi logika, yaitu melakukan setup atau teardown koneksi TCP yang memakan waktu overhead hanya untuk mengirim beberapa byte. Query DNS akan melumpuhkan kecepatan browsing. Oleh karena itu, sifat UDP yang cepat dan transaksional adalah pilihan arsitektur yang paling rasional. Kemudian bisa dilanjutkan ke Mas Alfi. Selanjutnya adalah analisis implementasi 2 atau autentikasi radius port 1812. Yang pertama adalah protokol AAA Central. Gambar juga mengidentifikasi penerimaan permintaan radius, yaitu Remote Authentication Dial in User Service pada port 1812. Radius mengelola autentikasi, otorisasi, dan accounting untuk akses jaringan terpusat. Yang kedua adalah pola transaksional, yaitu komunikasi radius beroperasi menggunakan arsitektur request dan response yang ketat. Contohnya, pesan akses request dibalas dengan akses accept atau akses reject. Yang ketiga adalah keamanan berlapis. Meskipun UDP tidak memiliki pengamanan koneksi, Radius mengamankan dirinya di application layer dengan mengenkripsi atribut sensitif seperti password, menggunakan share secret, sehingga menggabungkan kecepatan transfer tingkat transport dengan keamanan tingkat aplikasi. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Faiz. Oke, kesimpulannya, sintesis alur komunikasi UDP yang pertama, eksekusi pengiriman. Klien merumuskan permintaan, contoh meminta alamat IP Google. OS klien membungkusnya dalam datagram UDP, menyematkan destination port spesifik misalnya 53 dan menembakkannya ke jaringan. Yang kedua, pendelegasian kendali karena UDP tidak menjamin pengiriman, tanggung jawab untuk memastikan data sampai diserahkan sepenuhnya kepada aplikasi atau application layer. Jika klien tidak menerima balasan dalam interval waktu tertentu atau timeout, maka aplikasi DNS kliennya akan mengambil inisiatif untuk meminta ulang. Yang ketiga yaitu peran vital infrastruktur, eksekusi layanan server application yang cepat, massal, dan tanpa beban pemeliharaan. Sesi ini menjadikan UDP protokol tulang punggung yang krusial untuk layanan real-time dan transaksional di seluruh dunia. Oke, baik, terima kasih. Pak Rama, itu adalah presentasi dari kelompok kami.